Oke, selamat datang di kandang mobil retro teman-teman. Kali ini kita akan review sedikit ya teman-teman ya, karena ini mobilnya alhamdulillah sudah terjual. Itu omnya dari Solo udah datang. Ini mobil tinggal ambil. Ini kita review sedikit aja teman-teman mengenai Grand Touring tahun 2008 teman-teman. Nah, yang punya ini, yang saya punya adalah 2008 akhir. Jadi grillnya tuh sudah besar ya, seperti yang di tahun terakhir, keluaran terakhir itu memang seperti ini. Nah, kalau sebelumnya itu dia yang 2005 kemarin teman-teman, grillnya kan kecil ya. Ini bentuknya seperti ini. Nah, yang lama pertama Grand Touring itu seperti itu ya, bentuk grillnya beda dengan yang setelah facelift. Nah, kalau ini kan dia facelift teman-teman. Dia mulai munculnya itu di tahun 2008, 2009 dan terakhir di tahun 2020 memakai grill ini teman-teman. Karena Panther sekarang udah nggak diproduksi lagi. Nah, untuk bodi saya keseluruhan, ini mobilnya masih tergolong tipis teman-teman. Nah, masih tergolong tipis, masih sedikit kaleng juga. Terus posisinya kalau kita lihat teman-teman dia gagah ya, karena Grand Touring memang ground clearance-nya itu sudah cukup tinggi. Jadi terus spionnya juga sudah ada chrome-nya, ini ada listnya. Terus kita lihat interiornya nih teman-teman. Nah, bedanya di sini di door trim. Jadi door trim yang 2005 kemarin, 2005-2006 sama yang Grand Touring 2008 ini sudah Euro. Itu berbeda teman-teman. Kalau yang lama bentuknya seperti ini Grand Touring door trimnya. Nah itu ya, ini sudah ada lampunya kalau yang facelift, dan sudah ada motif tribalnya seperti ini. Jadi perbedaannya itu di interior juga dia sudah dual tone. Nah ini perbedaan dari Grand Touring yang lama dengan yang baru teman-teman. Miko sini Miko sini. Ini Miko ikut terus teman-teman. Nah, nah untuk yang baru ini dia terakhir juga tahun 2000-an 19 itu masih kayak gini joknya nih, udah ada motif tribalnya, bentuknya juga nggak berubah dari awal sampai sekarang tuh teman-teman. Beda ya sama yang Grand Touring punya kita 2005, kan dia listnya di sini, kalau yang tribal ini di sini. Nah kalau ini memang sudah facelift, jadi sudah penyegaran. Terus dia sudah AC double blower seperti ini. Di belakang pun juga di headrestnya dia nggak ada lambang Grand Touring lagi, jadi sudah kembali ke yang tengah. Posisinya juga kalau bentuk joknya sama persis dengan yang lama. Nah kita azan dulu ini. Nah lanjut tadi teman-teman ya, interiornya, untuk interior jadi beda ya sama Grand Touring awal dengan yang model sudah facelift. Itu interiornya sedikit perbedaan. Jadi memang kalau untuk setir sama teman-teman, cuman hanya untuk interior dia ada dual tone. Terus di konsol ini juga beda bentuknya, jadi bentuk persnelingnya ini ringnya ini beda teman-teman. Untuk head unit dia memakai Kenwood, OM-nya dari Grand Touring. Kalau untuk yang belakang ini teman-teman, kita lihat sama aja sih. Ini AC double blowernya juga sama seperti ini. Joknya juga sudah ada armrest kanan kirinya kalau untuk Grand Touring ya. Jadi sebelum yang Grand Touring itu nggak ada armrestnya teman-teman. Jadi kalau untuk Grand Touring dia sudah jok kulit asli dan juga sudah ada armrestnya kanan kiri, jadi jauh lebih nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Kemarin saya ke Palembang juga membawa keluarga, itu nyaman. Nah untuk baris yang keduanya, nah dia ini sama seperti yang ini, cuman ada tambahan tweeter nih. Jadi tweeternya keempat pintu ya, jadi keempat pintunya dia sudah ada tweeternya teman-teman, seperti yang ada di mobil mewah ya. Jadi dia tweeternya setiap pintu, jadi keempat-empatnya. Untuk mesin sama teman-teman, dia menggunakan 4JA1. Sekarang kita buka dulu mesinnya. Mesin ini sama teman-teman ya, 4JA1T turbo, dan dia sudah Euro, sudah menggunakan EGR. Jadi kalau yang Touring awal itu, dia Grand Touring awal dia nggak menggunakan EGR ini. Nah kalau ini sudah memakai teman-teman. Jadi sebenarnya itu EGR itu fungsinya ada untuk memenuhi Euro, yang Euro 2 ya, Euro 3 itu dia harus memakai yang EGR ini untuk menekan emisi gas buang. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman pakai Panther Mania itu, dia malah justru gas buang dibalikan ke sini itu dia malah tenaganya itu sedikit berkurang teman-teman. Nah teman-teman bisa mengakalinya dengan atau nggak dipakainya dengan EGR, atau dibunteti ya istilahnya, di mampet gitu ya, biar nggak balik lagi ke EGR ini teman-teman. Jadi nggak fungsi itu nggak masalah, karena dia hanya cuman memenuhi standar Euro aja teman-teman. Untuk posisi mesin juga sama semua, posisi aki penempatan sama yang facelift dengan non facelift. Bahkan mesin ini memang terkenal legendaris, dan dieselnya itu rajanya diesel teman-teman, karena dia masih menggunakan Bosworth. Dan mobil ini sampai tahun sekarang pun, tahun yang terakhir itu dia masih menggunakan biosolar teman-teman. Memang minumnya sejatinya biosolar, karena belum menggunakan yang
common rail seperti itu. Nah, untuk perbedaan lagi ada di cluster instrumen teman-teman, saya lupa sampaikan. Nah, untuk perbedaan di cluster instrumen, nah 2008 itu dia menggunakan cluster instrumen seperti ini teman-teman. Nah, kalau untuk yang sudah untuk panel instrumennya teman-teman, ini perbedaan juga teman-teman. Yang kalau 2005 awal, 2005, 2006 sampai 2007 itu dia menggunakan jarumnya warna kuning. Nah, kalau yang sudah facelift ini dia menggunakan jarum berwarna merah. Dan latarnya itu kalau Grand Touring awal dia berwarna silver ya, seperti yang kita punya kemarin. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, itu ya beda ya. Dengan yang sudah facelift dia digunakan instrumen cluster ini sampai 2013, karena 2000 yang 15 akhir kalau nggak salah ya teman-teman ya, dia sudah menggunakan yang jarum iluminasi atau yang jarum yang menyala teman-teman. Bentuknya seperti ini, speedometer yang New Panther yang keluaran terakhir. Nah, itu ya perbedaannya, karena dia ciri-ciri khasnya itu kalau yang facelift itu dia nggak menggunakan ban gendong seperti ini, jadi ban gendongnya pindah ke bawah. Yang keluaran terakhir Panther Grand Touring itu dia ban serepnya malah hilang ya di 2014 ban ini pindah ke bawah, jadi nggak ada ban gendong lagi dan bentuknya seperti ini. Nah, itu ya, jadi kurang menarik sebetulnya. Gagahnya tuh kalau Grand Touring ya sejatinya tuh bannya harus kondi seperti ini, jadi gagah. Nah, kalau itu kelihatan kayak banci ya teman-teman ya itu selera sih. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan Panther Grand Touring seperti ini bisa pesan di kandang mobil retro teman-teman. Nanti kita bisa carikan unit-unit seperti ini. Ini terjual di bawah 140 juta teman-teman. Kondisi bodi seger, mesin bagus, AC dingin. Saya sudah buktikan sendiri dari Palembang ke Jakarta teman-teman ya, tanpa kendala, dan mesinnya nonstop, nggak saya matikan. Di kapal feri pun ini mesinnya nggak saya matikan teman-teman, karena saya tidur dalam mobil. Seperti itu teman-teman. Impresi berkendaranya ya dia seperti Panther umumnya, ada sepeleng-sepeleng dikit, tapi itu wajar ya karena Panther sejatinya memang seperti itu. Oke, sekian video singkat dari saya. Salam mobil klasik antik Indonesia, salam Panther mania Indonesia. Terima kasih sudah menonton.